Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz. Taib anak-anak ustazah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar talaki ilmu hadis Arba'in An-Nawawi dengan nomor hadis ke-13 yang berjudul Membentuk Kesempurnaan Iman. Nah, sebelum kita menghafal hadis tersebut, maka di sini ustazah ingin menjelaskan sedikit syarah hadis tersebut. Nah, isi daripada hadis tersebut adalah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih, yang artinya adalah tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Maksud dari hadis ini adalah hadis ini berbicara tentang kesempurnaan iman seorang mukmin dengan cara memperlakukan saudaranya, saudara seiman, seperti dia suka diperlakukan oleh saudara seiman yang lain. Artinya, kita memperlakukan saudara muslim kita dengan akhlak yang baik, dengan sikap yang baik, sebagaimana kita suka diperlakukan seperti itu. Naam. Berbicara tentang hadis ini, kita akan mengambil satu teladan dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ketika itu Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabat, yaitu apa bunyinya kabar gembira tersebut? Jika kalian, Rasulullah berkata, jika kalian ingin mendengarkan Al-Quran yang segar, seperti sebagaimana turunnya Al-Quran, sebagaimana awal turunnya Al-Quran, maka dengarkanlah bacaan Al-Quran itu dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, para sahabat senang mendengar berita ini, sehingga ketika itu Umar bin Khattab segera menyegerakan berita ini untuk menyampaikannya kepada Abdullah bin Mas'ud. Saat itu Umar bin Khattab bergegas pergi ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud untuk menyampaikan berita ini. Sampai di rumahnya Abdullah bin Mas'ud, Umar bin Khattab radhiyallahu an menceritakan apa yang Rasulullah katakan. Dan hati Abdullah bin Mas'ud pun senang mendengar itu. Nah, kaitannya adalah Umar bin Khattab sedang membuat hati Abdullah bin Mas'ud itu merasa senang dengan kabar dari Rasulullah SAW, sebagaimana Umar pun ikut senang ketika mendapatkan berita ini dari Rasulullah. Atau contoh teladan yang lain dari para ulama adalah Imam Syafi'i. Ketika itu Imam Syafi'i berkata, aku senang, aku ingin saudara sesama muslimku mendapatkan ilmu yang sama seperti aku mendapatkan ilmu ini untuk akhiratku. Nah, contoh lain dari ulama kita yaitu Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah berkata, aku senang dan aku ingin orang-orang mukmin mendapatkan ilmu sebagaimana Imam Syafi'i mendapatkan ilmu untuk bekal di akhiratnya. Nah, anak-anak ustazah, di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa apabila kita
mendapatkan berkahnya suatu ilmu atau mendapatkan kenikmatan dari suatu ilmu tersebut, maka sudah sepatutnya kita amalkan hadis Rasulullah SAW, yaitu mencintai saudaranya sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ketika kita senang mendapatkan ilmu tersebut, hendaknya kita pun bisa membagikan ilmu tersebut kepada saudara kita. Atau contoh-contoh lain dari para sahabat-sahabat masih banyak yang bisa kita teladani. Mungkin contoh realnya di Kutab Ummul Qura Cibinong adalah ketika anak ustazah sudah mengetahui bagaimana adab ketika makan. Hadisnya kemarin sudah dihafal ya. Ya gulam sammillah wa qul biyaminik wa kullu mimma yalika. Makanlah dengan membaca basmalah dengan tangan kanan dan ambillah makanan yang terdekat. Nah, anak-anak ustazah di sini sudah tahu ilmunya bagaimana adab makan yang benar. Maka ketika kita melihat teman kita tidak melakukan hal tersebut, tidak mempraktekkan adab makan tersebut, maka harusnya kita bisa menasihati teman kita itu. Sebagaimana antum tahu ilmunya bahwa yang makan dengan tangan kiri adalah syaitan. Nah, hendaknya antum pun memberikan nasihat kepada teman antum yang tidak tahu ilmunya, sehingga teman antum pun bisa mendapatkan keberkahan daripada makanan tersebut. Mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita tidak mau diri kita masuk ke dalam nerakanya Allah, maka hendaknya pun kita menyeru kepada saudara kita agar terhindar daripada nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau antum malah sebaliknya, ketika melihat teman antum makan dengan tangan kiri, makan tidak dengan membaca basmalah, antum malah abai atau acuh membiarkan teman antum tidak mendapatkan keberkahan dari makanan tersebut. Maka kesimpulan dari hadis ini adalah tentang kesempurnaan iman seseorang. Jika kita ingin diperlakukan baik oleh orang lain, maka hendaklah kita memperlakukan orang lain pun dengan baik. Jika kita tidak ingin dizalimi oleh orang lain, maka sebaiknya kita pun tidak berlaku zalim pada orang lain. Dan yang kedua adalah sikap ukhuwah kita kepada sesama muslim. Dengan kita mencintai saudara kita, maka akan timbullah rasa ukhuwah terhadap saudara muslim kita. Dan yang ketiga adalah timbulnya rasa nasihat menasihati, sehingga apa yang kita dapatkan, maka teman kita pun bisa atau saudara kita pun bisa merasakan apa yang kita rasakan. Mungkin cukup sekian pembahasan kali ini. Insyaallah nanti kita hafalkan matannya. Semoga anak-anak ustazah bisa mengambil manfaat dari yang ustazah sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.